Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menyusun judul dan latar belakang dalam sebuah penelitian. Kenapa ini penting? Karena nantinya judul akan sangat mempengaruhi apakah orang akan tertarik untuk membaca hasil penelitian kita. Apakah kemudian apalagi ketika penelitian kita diajukan, apakah itu diajukan untuk skripsi ataupun diajukan untuk didanai dan lain sebagainya, diajukan untuk menjadi artikel penelitian di sebuah jurnal misalnya. Ketika judulnya sudah terlihat kurang menarik, maka mungkin tidak jelas apa yang diteliti dan lain sebagainya, maka besar kemungkinan judul tersebut akan ditolak. Nah, ketika judul sudah menarik, maka harus ditunjang dengan latar belakang penelitian yang menarik juga. Harus kuat di latar belakang penelitiannya, kuat dalam hal mengungkapkan kenapa hal tersebut penting, kuat dalam hal mengungkapkan data-datanya, data-data pendahuluannya, kuat dalam hal mengungkapkan fenomena yang ada, dan lain sebagainya. Judul merupakan acuan dalam penelitian kuantitatif terutama. Judul menjadi acuan dalam menentukan variabel teori, metode, dan kesimpulannya nanti seperti apa. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif, judul menjadi aspek yang sangat penting nantinya untuk kelancaran proses penelitian, untuk kelancaran proses pelaksanaan penelitiannya. Ketika judulnya sudah kurang dari ketika judul yang diajukan, judul yang dibuat ini unsur-unsurnya kurang, maka nantinya seorang peneliti bisa jadi mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaan penelitian nantinya. Pada dasarnya tidak ada yang tidak ada kriteria khusus untuk skripsi atau penelitian yang menarik itu seperti apa. Namun yang pasti skripsi ataupun penelitian yang baik, skripsi atau penelitian yang baik itu adalah skripsi dan penelitian yang selesai dilaksanakan. Percuma jika misalnya judulnya keren, judulnya bagus, panjang dan lain sebagainya, panjang kali lebar dan lain sebagainya, tapi penelitiannya tidak selesai. Nah, oleh karena itu, dari beberapa literatur saya merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan judul yang baik itu seperti apa. Yang pertama, judul yang baik itu adalah judul yang spesifik. Spesifik dalam artian jelas, ya, jelas apa yang akan diteliti, jelas di mana penelitiannya dan lain sebagainya. Sehingga dari judul yang spesifik tadi mampu mencerminkan masalah yang ada di lapangan dan variabel atau objek yang akan diteliti. Objeknya tidak mengambang, variabelnya tidak mengambang. Variabelnya tidak mengambang. Misalnya, ada judul penelitian kualitas pelayanan internet di UPT Perpustakaan IAIN Jember. Di sini jelas, ya, yang akan dilihat khusus tentang pelayanan internetnya, terutama kualitasnya, yang akan dikaji, yang akan diteliti. Variabelnya, variabel permasalahannya akan diteliti dan juga variabel yang akan diteliti adalah kualitas pelayanan khusus di bidang internet. Kenapa hanya internet saja? Karena di perpustakaan kan ada banyak sekali pelayanannya. Ada pelayanan sirkulasi, ada pelayanan referensi, pelayanan internet dan lain sebagainya misalnya. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya jelas di UPT Perpustakaan IAIN Jember. Bahkan kemudian ada yang lebih menspesifikkan lagi sampai di
tahunnya, tahun sekian misalnya. Itu sah-sah saja, nggak masalah. Oke. Kemudian, nah di di dalam yang lain, dalam literatur lain disebutkan bahwa judul yang baik itu adalah yang pertama judul yang menarik. Menarik dalam artian ketika orang membaca itu sudah langsung wah, sebagaimana yang diiklankan. Kalau di iklan itu kan pandangan pertama itu kan yang paling menentukan katanya. Selanjutnya terserah Anda. Kemudian yang kedua, nah itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan, judul yang baik adalah judul yang dilaksanakan. Adalah judul yang dilaksanakan. Dilaksanakan sampai selesai tentunya. Jangan sampai kemudian judulnya sudah sangat menarik, judulnya sudah sangat baik, kemudian dalam prakteknya penelitiannya tidak dilaksanakannya sama saja. Yang ketiga itu praktis dan penting. Praktis dan penting dalam artian apa? Hasil dari penelitian kita dari judul tersebut nantinya harus mencerminkan bahwa hasil penelitian kita itu bisa diterapkan. Dan itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa dari judul tersebut kita mudah untuk memperoleh datanya. Mudah untuk memperoleh data-data di lapangan. Jangan sampai kemudian kita membuat judul penelitian di mana data-datanya sulit untuk ditemukan. Misalnya mungkin kalau itu adalah data-data yang bersifat rahasia, itu nanti akan sulit untuk kita temukan nantinya. Kemudian yang terakhir, hindari duplikasi judul penelitian. Oleh karena itu kita harus jeli dalam menentukan judul penelitian yang akan kita lakukan. Caranya bagaimana? Tentu harus dengan cara banyak membaca. Lalu unsur-unsur judulnya itu apa saja? Yang pertama, dalam penelitian kuantitatif terutama, maka harus terlihat sifat dan jenis penelitiannya. Apakah itu penelitian komparasional, penelitian korelasional, penelitian pengaruh, dan lain sebagainya. Yang kedua harus jelas objek yang diteliti. Variabelnya apa? Itu harus jelas di situ. Yang akan dikaji apa? Itu harus jelas di situ. Di judul kita. Kemudian yang ketiga, harus jelas subjek penelitiannya. Subjek penelitiannya harus jelas. Apakah siswa, apakah guru, apakah masyarakat umum, mahasiswa, dosen, petani, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, harus jelas lokasi penelitiannya. Ya, lokasi penelitiannya. Jangan sampai hanya mengatakan misalnya judulnya kualitas pelayanan internet di Indonesia. Terlalu luas tentunya. Akan lebih bagus jika lokasi penelitiannya lebih dispesifikan. Seperti tadi. Kualitas pelayanan internet di UPT Perpustakaan. Jadi hanya di ruang lingkup perpustakaan YN Jember saja. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima ini sebenarnya opsional. Tapi banyak juga yang memasukkan di dalamnya. Yaitu waktu. Kenapa demikian? Kenapa waktu itu penting untuk ditampilkan? Karena dalam penelitian kuantitatif terutama itu nantinya tidak bisa hasilnya digeneralkan. Biasanya akan sangat terbatas pada waktu tertentu. Kenapa? Karena bisa jadi hasil penelitian pada tahun sekarang dengan variabel yang sama, misalnya kualitas pelayanan internet di tahun 2020, mungkin hasilnya akan berbeda jika diteliti ulang di tahun 2021. Kira-kira seperti itu. Dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralkan. Oleh karena itu banyak yang kemudian memasukkan unsur waktu di dalamnya. Jumlah katanya, ya, dari segi jumlah kata ini debatable ya. Maksudnya masih banyak perdebatan. Ada yang menyatakan, ada literaturnya menyatakan bahwa jumlah maksimal katanya itu adalah 12 kata gitu, untuk yang berbahasa Indonesia. Sedangkan untuk yang berbahasa Inggris maksimal 10 kata. Meskipun kemudian ada yang menyatakan ya maksimal 20 kata.
Silakan nanti diambil yang mana. Yang jelas tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu terbelit-belit. Tidak boleh terlalu berbelit-belit. Misalnya kemudian kita ambil teori yang maksimal 12 kata atau maksimal 10 kata, boleh nggak lebih dari itu? Boleh-boleh saja, asalkan lebihnya tidak terlalu banyak. Misalnya dari 12 kata maksimalnya, yang kita ambil adalah mungkin 15 sampai 16 kata. Jangan sampai kemudian kita ambil maksimal 12 kata, tapi ternyata judul kita itu terdiri dari 30 kata misalnya. Itu terlalu banyak itu ranknya. Ini adalah contoh ya, salah satu contoh judul penelitian. Ini saya adaptasi dari judul artikel penelitian yang saya temukan melalui pencarian di DOAJ, doaj.org. Misalnya, pengaruh model problem solving terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 4 SDN 1 Lawang. Bisa di sini misalnya ditambahkan tahun ajarannya. Di sini terlihat sifat atau jenis penelitiannya adalah ingin mengetahui pengaruh sesuatu. Kemudian variabelnya apa saja, objeknya apa saja. Yang pertama adalah problem solving, ya, model problem solving, model pembelajaran problem solving. Kemudian yang kedua, variabel keduanya adalah hasil belajarnya, hasil belajar bahasa Inggrisnya. Subjeknya siapa? Ya, subjek penelitiannya siapa? Siswa kelas 4. Lokasinya di mana? SDN 1 Lawang. Waktunya nanti bisa ditambahkan tahun ajaran 2020/2021 misalnya seperti itu. Jadi di sini jelas orang ketika membaca judulnya saja sudah tahu kira-kira isinya apa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau tadi kan dikatakan bahwa judul itu nanti akan menentukan metodenya, akan menentukan variabelnya, akan menentukan kesimpulannya. Di sini terlihat metode yang digunakan apa? Nah, kalau menggunakan pengaruh berarti nanti bisa menggunakan tadi ada regresi dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira kesimpulannya seperti apa? Kalau seperti ini kan kesimpulannya akan terlihat. Kesimpulannya berarti kan kesimpulan pertama bisa jadi ada pengaruhnya, ada pengaruh model problem solving terhadap hasil belajar bahasa Inggris, atau kesimpulan yang keduanya tidak terdapat pengaruh problem solving terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Kalau yang tadi misalnya kualitas pelayanan internet misalnya, tadi kan tidak jelas variabelnya apa, lokasinya di mana. Kemudian untuk kesimpulannya kira-kira seperti apa? Dari situ kan kelihatan jelas. Kesimpulannya bisa jadi kualitasnya baik, buruk, cukup, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, ada judul pengaruh penggunaan media animasi terhadap kemampuan listening siswa kelas 5 SDN 2 Muncar misalnya. Di sini sama seperti tadi, variabelnya jelas, yaitu penggunaan media animasi dalam pembelajaran. Kemudian variabel yang kedua adalah kemampuan listening. Kemudian subjeknya adalah siswa kelas 5, lokasinya di SDN 2 Muncar. Oke, itu terkait judul. Nah, kemudian bagaimana dengan latar belakang? Nah, latar belakang dalam suatu penelitian itu harus bisa menunjukkan kondisi ideal versus kondisi kenyataannya seperti apa. Sehingga dari situ kita bisa menentukan apakah penelitian yang akan kita lakukan itu penting atau tidak, pantas atau tidak, harus dilakukan atau tidak. Kondisi ideal di sini bisa berarti kondisi secara teoritis, secara filosofisnya seperti apa ya. Misalnya secara teori menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan animasi itu akan menarik misalnya seperti itu. Atau bisa juga selain secara teoritis harus ditambahkan dengan landasan landasan religius ya, menggunakan dalil-dalil. Dalil-dalil di sini bisa diambil dari Al-Quran ataupun bisa diambil dari hadis. Kemudian versus kenyataan di lapangan seperti apa? Bisa fenomena kondisi kenyataan ini biasanya disebut dengan aspek fenomenologis. Ya.
fenomenologi. Jadi di aspek kenyataan ini kita bisa menunjukkan di situ kondisi yang ada di lapangan baik secara umum maupun secara khusus yang ada di lokasi penelitian kita seperti apa. Di sini saya membuat salah satu contoh ya. Contoh di sini satu paragraf yang kemudian menunjukkan kondisi ideal dan juga kondisi kenyataannya seperti apa. Misalnya di sini kondisi idealnya di sini adalah pengetahuan bahasa asing merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan karir. Idealnya seperti itu. Artinya seharusnya jika ingin karirnya berhasil, ya saat ini jika ingin karirnya berhasil maka harus ditunjang dengan pengetahuan bahasa asing yang baik. Kemudian saya menunjukkan hasil penelitian terdahulu yang sudah ada. Jadi kita boleh dalam latar belakang itu kita mengutip kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah ada, untuk mendukung bahwa apa yang akan kita lakukan ini penting. Saya di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memiliki pengaruh yang signifikan dalam penunjang karir seseorang, bukan karir seseorang misalnya. Nah, dari kalimat pertama dan kalimat kedua ini menunjukkan bahwa seharusnya idealnya gitu kan. Idealnya ya mereka-mereka yang ingin karirnya bagus, maka kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa asingnya, ya, salah satunya bahasa Inggris, tentu harus bagus juga. Nah, tapi sayangnya, ini baru aspek fenomenologinya. Kenyataan di lapangan seperti apa? Namun sayang sebagaimana yang diberitakan oleh pada berita1.com, ya, kecakapan bahasa Inggris SDM Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional dinilai masih rendah. Ini kenyataan di lapangan, fenomena yang ada seperti itu. Nanti baru kemudian masuk ke pernyataan bahwa oleh karena itu perlu adanya misalnya model-model pembelajaran yang baik agar bisa meningkatkan kecakapan bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Nah, baru masuk ke pentingnya. Dari situ kan kelihatan bahwa ketika kecakapan bahasa Inggris penting, berarti pembelajaran bahasa Inggrisnya juga penting dilakukan. Tentu perlu dilakukan penelitian dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.